orang-orang awam kan nggak ngerti itu YouTube settingan atau asli. Bahkan ketika pertunjukan di TV pun Limbat, itu pun orang mengatakan asli Limbat Sakti. Padahal ketika kita sudah tahu triknya nggak sama sekali, termasuk Ujang Bustami, cuma sekedar anak pondok. Ketika ditanya kesaktian yang mana, ya kan gitu. Kalau dia punya ilmu kebal, ketika ditimpa besi nggak mungkin berdarah, kan gitu biasanya. Kalau ketika si gua menjawab di real, umpama abang mainnya live ke gua, Ustaz Nasin, itu benar tak bukan asli atau settingan? Kalau seandainya gua buat settingan, ngomong settingan di depan publik, bukan jawaban gua yang diterima masyarakat, tapi jawaban gua ini akan menghancurkan channel-channel lain. Contohnya Ujang Bustami, ya channel lain lah. Nah, sama aja halnya kayak gini. Ketika ada orang bertanya di publik tentang Debus Banten, selama ini Debus Banten terkenal sih kan ilmuwan kebalnya. Ketika gua menjawab itu settingan, maka yang ada gua menghancurkan usaha orang. Nah, makanya kan ketika orang pribadi bertemu, contoh kayak lo orang kan, itu gimana gini-gini, gue bilang semua yang ada di YouTube, semua praktisi itu settingan semua. Bahkan gue bilang, lo cari video di YouTube yang keilmuannya terlihat sakti, nanti gue bongkar, kan gitu. Kayak Limbat aja bahasanya ya, sampai direndam di air panas aja pun gue tahu itu bukan air panas, gitu. Karena gue udah bergabung di dunia mereka, kan gitu. Dalam arti ya namanya YouTuber ini saling serang itu sebenarnya bukan saling memusuhi ya, tapi saling menaikkan channel ataupun saling mendukung. Contohnya kayak Gus Idris serang TIJ, sekarang channelnya makin naik karena promosi timbulnya. Yang tadinya penonton TIJ nggak tahu channel ini jadi tahu. Sama kayak gua kemarin waktu diserang TIJ, penonton gua tiba-tiba naik. Wah, ternyata penonton TIJ itu, si TIJ kan ngomong Ustadz Nasin, siapa sih Ustadz Nasin, akhirnya ngetik, muncullah di video gua. Nah, sebenarnya itu permainan YouTube gitu, makanya ada tag, ada ya bahasanya kayak gua mandin dulu lah. Pertama kali gua main YouTube kan bahasanya gua duluan, terus Din bertanya nih gimana, nah gua kasih tahu Din begini caranya begini. Nah, setelah Din tahu, diajarin ke lo, yang kita anggap wah itu sebenarnya bukannya wah, tapi itu adalah sebuah tontonan yang untuk menjadi hiburan. Nah, ketika ada suatu hal yang bermanfaat, maka dijadikan suatu tuntunan, kan gitu. Nah, kalau itu nggak bermanfaat ya jadikan hiburan saja, kan gitu. Maksudnya nggak ada suatu menjelekkan secara pribadi gitu kan, nggak ada pribadi. Ya pada intinya ya kita gitulah, kayak lo orang masing-masing punya YouTube, gua dukung. Kayak Wong punya YouTube, gua dukung Wong. Bahasanya lo ingin berkreasi, gua dukung, karena setiap manusia harus berkreasi. Di YouTube berbicara ini gue tetap netral karena itu untuk menaikkan rating masing-masing, kan gitu. Sama kayak Abang Menel, nggak Abang Menel itu ngoceh di YouTube kalau nggak ada unsur AdSense, Google AdSense atau duit, nggak dia, karena bahasanya itu capek ngoceh di YouTube. Nah, cuman kan karena ada unsur kita kreasi. Nah, namanya YouTube itu kan ketika YouTube naik ada YouTube besar, maka YouTube besar itu ada yang mendukung, di bawahnya ada juga orang yang bahasanya itu kayak mengkritik. Nah, itu sudah permainan sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau perkumpulan kita, itu kan sebenarnya kan niat awal kita kan ingin membangun padepokan, ya, tapi kalau gue lihat tuh orang bahasanya udah punya kreasi sendiri atau gimana, ya itu gue nggak bisa maksain lo orang harus ikut gue lagi atau enggak, bahasanya kan. Bahasanya ya kalau gue pribadi sih kembali lagi kita awal, kan gitu. Kita awalnya seperti itu perjanjian kita awal. Nah, ketika kita berjalan ya sudah, artinya ketika lo orang bergabung sama gue juga kan dapat ilmu gitu. Gue bilang ini cara settingan Bustami seperti ini, ini cara settingan Limbat seperti ini cara pengambilan gambar, cara main YouTube seperti ini. Lo orang pasti naik, kan gue bilang. Kalau lo orang mendukung, kalau lo orang ketika membuat channel mendukung seseorang tapi nggak naik channelnya, maka lu coba untuk buat menyerang, kan gitu. Ketika menyerang naik, maka disitulah ada yang namanya diterusin. Nah, ketika kan ada dua tahap kayak gua dulu. Ketika ada channel besar, kita ini mau dukung atau mau kritik. Ketika kita mendukung naik, maka kita lanjutin dukung terus sampai benar-benar kita naik. Itu kalau membangun channel sebenarnya. Nah, ketika kita mengkritik malah kita dibully orang, artinya kita jangan mengkritik lagi, kita buatlah untuk mendukung, artinya viewer kita makin naik, gitu. Sama kayak gua dulu mati-matian gua bahasanya belain Bustami gini sebenarnya ya tujuannya itu tadi,
karena masyarakat itu terhibur dengan tontonan Bustomi. Akhirnya gue mendukung juga biar masyarakat positif berpikirnya. Nah, ketika ada orang yang menyerang, maka di situ gue buat konten membela, ya kan, artinya judul video gue membela. Nah, sini gue paham lah permainan YouTube. Akhirnya gue bilang, Sul, lo tes begini-gini gitu. Itu kan dalam hati unsur kita bermain YouTube gitu. Tapi kalau orang-orang awam kan nggak ngerti itu YouTube settingan atau asli. Bahkan ketika pertunjukan di TV pun Limbat, itu pun orang mengatakan asli Limbat Sakti. Padahal ketika kita sudah tahu triknya nggak sama sekali, termasuk Ujang Bustomi, cuma sekedar anak pondok. Ketika ditanya kesaktian yang mana, ya kan gitu. Kalau dia punya ilmu kebal, ketika ditimpa besi nggak mungkin berdarah, kan gitu biasanya. Cuman karena zaman sekarang ini kan suatu sugesti itu nggak hilang dari masyarakat, kan gitu. Makanya kan gua paham dalam bidang hal ini, kan gitu. Itu ketika gua nganggur di Gramedia pun gua langsung berjalan di situ. Cuman kan bedanya gua ada hal baru lagi gitu, sesuai dengan tujuan gua. Ketika gua sukses, gua pengen buka pondok pesantren, gua pengen buka padepokan, gua ingin manfaatin keahlian gua ini jadi bermanfaat bagi masyarakat, kan gitu. Karena pada dasarnya sebelum ada YouTube, Ndin saksinya, gua emang udah buka ruqyah di Ustadz Madinah, dan rencana itu mau dibesarin ya Ndin ya. Cuman kan karena kita keburu di YouTube duluan, akhirnya Ustadz Madinah kita tinggal. Sampai sekarang Ustadz Madinah WA gua, mesti Bang Nasien lagi di mana? Kan bilang saya lagi di Lampung, begitu aja. Itu udah prinsip pribadi gua sebenarnya. Kalau YouTube ini sebenarnya kalau bagi gua cuma sekedar ya yang gua bilang tadi, hiburan. Ketika ada yang bermanfaat gua jadikan sebuah tuntunan. Pada intinya tagihannya itu aslinya di alam nyatanya, kan gitu. Ketika gua bilang bisa pengobatan, nanti kan banyak orang ngomongin gua bisa, insya Allah bisa, datang saja, kan gitu. Gua cuma bilang untuk pembuktiannya. Nah, ketika ada dukun beneran yang benar-benar sakti, kan gue udah sering nantangin mereka. Bahkan gue dulu pertama kali buat video dukun itu, gue ingin memancing dukun asli gitu, Lik. Rencana gue gitu, ada nggak dukun asli yang mau muncul, bahasanya mau adu ilmu, gue pengen tahu, kan gitu. Ternyata ya kayak gitu, dukun-dukun itu harus kita korek benar-benar dia dukun atau bukan, kan gitu. Pada intinya ya kita niat awal gitu, Lik. Nah, gue senang nanti suatu saat lo orang anggap aja nggak kenal gue dulu, nanti tiba-tiba gue sukses juga, lo orang gabung, oh kita kedatangan Ustaz Nasien, karena sama channel saling mendukung. Seolah-olah itu kan seolah-olah itu di dalam dunia maya gue ini hadir di dalam channel lo orang. Nah, ketika lo gue live juga, Assalamualaikum sahabat, saya kedatangan tamu dari kayak sesama YouTuber gitu loh, saling mendukung. Ntar gue kedatangan Abang Menel, kan Abang Menel senang kalau bahasanya ada channel gede ngundang dia, atau bahasanya itu ada channel gede ketika ini. Abang Menel kan ngarepnya gitu deh, makanya kan dia secara fisik sesama ini baik, cuman kan kalau di mulut di YouTube kesannya kayak menghantem gitu kan. Padahal kalau udah ketemu enggak, kayak Abang Menel. Terus kayak temen gua yang ada lagi teman hipnotis, dia mulai mau gabung ke Abang Menel, dia mau naikin YouTube dia, karena dulu dia pernah mau naikin YouTube ke gua, nggak naik karena zamannya collab sama gua dia masih masih kecil, gua masih 20.000 subscribe, dia udah minta collab, ya kata gua belum tentu naik gitu. Nah, coba collabnya bahasanya di saat gua lagi sekarang, pasti ya otomatis adalah namanya naik sedikit, kan gitu. Makanya kan gue bilang ya udahlah, yang sudah ketika kita ada salah paham ya gue pribadi gue minta maaf, karena emang kita udah grup. Cuman ketika lo orang pengen bahasanya ini maaf gue nggak bisa gabung lagi karena apa, kan gitu bahasanya. Karena kan sifatnya gue kan seperti halnya tadi, gue netral, ketika seorang mau gabung, ketika mau keluar. Cuma setidaknya kan kita tidak ada kesalahpahaman yang sifatnya ini kebencian di belakangan gitu. Karena gue pribadi sih netral sebenarnya. Kalau YouTube itu bahasanya gue mau dihina, gue mau diapain sama Abang Menel, tetap netral gue gitu. Yang penting gue jangan suatu hal menjelekkan suatu pribadi, kan gitu. Kalau menjelekkan pribadi artinya masuk hukum. Contohnya kayak
Samsul nyerang Abah Menel, mengatakan Abah Menel kamu ini kayak begini gini gini. Nah itu sudah menyerang pribadi, akhirnya kena hukum. Nah, tapi kalau cuma sekedar inisial ya itu sudah permainan YouTube kan.